Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan di bab 7 yang materinya tentang kekuatan dalam struktur. Mengapa penting untuk dipahami? Yaitu gaya dalam struktur dalam bab ini akan ditunjukkan bagaimana prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tentang gaya yang bekerja pada suatu titik. Dapat digunakan untuk menentukan gaya-gaya dalam batang-batang rangka akibat beban yang diberikan secara eksternal. Di negara-negara mana ada banyak banyak hujan, struktur seperti itu digunakan untuk menopang atap miring dari bangunan. Beban yang diterapkan secara eksternal yang bekerja pada rangka sambungan pin biasanya disebabkan oleh salju dan berat sendiri, dan juga karena angin, tie bar, dan strut didefinisikan notasi bow dijelaskan, dan gaya internal dalam terus dihitung dengan metode yang berbeda. Pentingnya memahami kekuatan dalam struktur adalah bahwa ini muncul dalam desain bangunan, kapal, mobil, dan lain-lain. Pada akhir bab ini Anda harus dapat menjelaskan atau memahami. Yang pertama, mengenali terus bersendi pin. Yang kedua, mengenali mekanisme. Yang ketiga, menentukan batang dasi. Yang keempat, menentukan penyangga. Yang kelima yaitu memahami notasi bow. Yang keenam, ada hitungan gaya pada rangka batang dengan metode grafis. Yang ketujuh, kita harus dapat menghitung gaya dalam rangka batang dengan metode sambungan. Yang kedelapan, menghitung gaya dalam rangka batang dengan metode penampang. Sebagaimana dinyatakan di atas, dalam bab ini akan ditunjukkan bagaimana prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam bab 5 tadi dapat digunakan untuk menentukan gaya internal pada batang rangka. Karena untuk beban yang diterapkan secara eksternal, definisi terus adalah bahwa itu adalah bingkai di mana sambungan diasumsikan tanpa gesekan dan sambungan pin, dan bahwa semua beban eksternal diterapkan pada sambungan pin. Di negara-negara di mana ada banyak hujan, struktur seperti untuk mendukung atap miring bangunan, beban yang diterapkan secara eksternal yang bekerja pada pin joint gulungan biasanya karena salju dan berat sendiri, dan juga karena angin. Salju dan beban berat sendiri bekerja secara vertikal ke bawah. Beban angin biasanya diasumsikan bekerja secara horizontal. Jadi untuk struktur seperti di mana beban yang diterapkan secara eksternal diasumsikan bekerja pada pin sendi anggota internal kerangka, menolak beban yang diterapkan secara eksternal dalam ketegangan atau kompresi. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.